Shalom, welcome to my channel. Shalom orang-orang diberkati Tuhan, kita kembali berjumpa dalam channel yang diberkati Tuhan ini. Saudara, kami dapat pertanyaan dari seorang anak Tuhan dari Medan. Pertanyaan seperti ini, bolehkah orang yang bercerai diberkati atau dipasu-pasu dalam bahasa Batu? Kami akan jawab pertanyaan itu sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan pendapat manusia atau sesuai dengan hal-hal yang umum terjadi di masyarakat. Bukan. Kami akan jawab sesuai firman Tuhan. Orang-orang diberkati Tuhan, Alkitab mencatat perceraian itu seharusnya tidak boleh. Ya. Tapi pertanyaan tadi, bolehkah yang bercerai diberkati? Memang perceraian di hukum negara kita ada dua, satu cerai ya karena keputusan pengadilan cerai, yang kedua cerai mati. Nah, itu juga tertulis di KTP. Oke, yang cerai mati ya it's oke saja, tapi yang cerai, dan biasanya orang mengambil keputusan cerai setelah mungkin mereka buntu dengan berbagai hal, maka mereka sepakat untuk bercerai atau sepakat untuk tidak sepakat. Saudara kasih Tuhan, Alkitab mencatat tidak boleh bercerai. Ya, dalam kitab Maleakhi disebut Tuhan benci dengan perceraian. Ya, Tuhan sangat benci dengan perceraian. Satu ketika orang bertanya kepada Yesus di kitab Matius pasal 19. Ketika mereka bertanya tentang perceraian, mereka bilang, kenapa Musa memberikan surat cerai? Yesus menjawab seperti ini di Matius pasal yang ke-19 ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu lah. Sekali lagi, karena ketegaran hatimu lah Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, perhatikan kata-katanya, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Orang-orang diberkati Tuhan, Tuhan tidak menginginkan perceraian. Itu sebabnya pesan kami kepada orang-orang belum menikah, sebelum engkau menikah, doakan dulu. Ya, di episode sebelumnya kami paparkan tips mencari jodoh. Ya, dan itu boleh dipelajari. Saya kasih Tuhan supaya ketika engkau menikah engkau tidak menyesal. Saya banyak menemukan orang sharing dengan kami ketika mereka menikah menyesal. Mereka menyesal. Dia bilang, dulu nggak kayak gitu, sekarang kayak gini. Berubah. So pertanyaannya, kenapa dia berubah? Berarti selama berkawan atau selama pacaran ada sesuatu yang tidak terbuka sebelumnya. Oleh sebab itu, sekali lagi, kenali pasangannya. Sampaikan kepada kita sekali lagi, Yesus tidak mengizinkan perceraian. Tapi kalaupun bercerai, Paulus mencatat di kitab 1 Korintus pasal yang ke-7, berjarak ya satu dengan yang lain karena keputusan bersama, bukan untuk menikah lagi. Tapi kan kami cerai karena dia kasar dan lain sebagainya dan sebagainya. Kami sampaikan kepada kita, memang persoalan perceraian ini agak perdebatan di beberapa gereja. Bahkan di beberapa kalangan pendeta ini jadi perdebatan. Kami sebagai orang ya mungkin yang masih awam dengan firman Tuhan sampaikan, Alkitab mencatat tidak boleh bercerai. Tapi dia kasar, dia suka memukul, dia main judi, dia mabuk-mabukan. Bukankah sebelumnya engkau sudah mengenal dirinya? Kenapa engkau lanjutkan? Ya dulu aku berpikir Pak Pendeta dia akan berubah. Yang menikah dengan sesuatu yang tidak pasti. Menikahlah dengan sesuatu pasti. Bagaimana kalau sudah terlanjur menikah? Berdoa. Tidak ada yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh berdoa, tidak ada yang mustahil. Alkitab mencatat, Alkitab Markus, bagi orang percaya tidak mustahil.
Tapi kita Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak mustahil. Dalam bahasa Inggris disebut bersama dengan Allah, fall with God, nothing shall be impossible. Bersama dengan Allah tidak mustahil. Itu sebabnya ketika engkau mengalami hari ini masa kelam dalam nikahmu, berjuang seperti itu. Kami sudah terlanjur cerai. Kalau kau sudah terlanjur cerai, hiduplah sendiri. Karena selama suamimu hidup, engkau terikat dengan dia. Alkitab mencatat yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, apapun alasannya. Kejam kali, bukan kejam, tapi tegas. Karena firman Tuhan sangat membenci perceraian. Saya baca satu ayat di 1 Korintus pasal 7 ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itulah orang yang percaya. Jadi orang menikah, orang yang cerai boleh menikah lagi. Boleh kalau pasanganmu sudah meninggal. Kalau kau seorang istri, suamimu yang kemarin sudah meninggal, engkau boleh menikah. Engkau seorang suami, istrimu kemarin sudah meninggal, engkau boleh menikah lagi. Berarti gak enak dong, masa kita doakan istri atau suami kita meninggal. Saya tidak sarankan Anda mendoakan yang buruk. Saya sarankan Anda doakan hal baik dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Kalau Tuhan rasa engkau perlu harus menikah lagi, Tuhan akan buka caranya. Engkau dan saya, kita tidak perlu mengajari Tuhan bagaimana caranya mengerjakan sesuatu. Tuhan jauh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan jauh lebih tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Oleh sebab itu pertanyaan tadi, bolehkah yang bercerai pas-pas? Kami sebagai hamba Tuhan katakan tidak boleh. Ayatnya jelas. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, saya baca untuk kita di ayat yang ke-3 mulai. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istri, demikian juga pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suami. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Perhatikan ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Perhatikan, untuk sementara waktu. Supaya apa? Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi ayatnya jelas. Kalau mungkin kalian sudah sepakat untuk berpisah, untuk bertarak sementara waktu, dengar baik, kesempatan itu harus digunakan untuk berdoa. Supaya apa? Supaya masing-masing saling mengoreksi diri. Orang-orang diberkati Tuhan, saya tidak akan lama menjelaskan ini. Anda boleh sharing dengan pendeta saudara, tapi dengar baik, saya sampaikan firman Tuhan. Selama suamimu hidup, selama istrimu hidup, engkau terikat dengan dia. Mungkin, kami sudah lama, dia udah menikah kok dengan yang lain. Kalau dia tidak menghargai firman, engkau harus menghargai firman. Perhatikan, Yesus berkata di kitab Matius pasal 19, saya baca kepada kita. Matius 19, Yesus berkata, ayat yang ke-9. Ya, saya baca untuk kita semua. Tetapi aku berkata kepada barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Perhatikan, kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina. Itu sebabnya, kalaupun yang lain sudah menikah, engkau tidak boleh. Orang-orang diberkati itu. Pesan ini di tengah situasi dunia yang semakin suram ini. Kalau kita lihat, sekarang fenomena kawin cerai itu biasa sekali. Di kalangan artis, ya bahkan anak-anak Tuhan juga udah biasa kawin cerai. Ada gereja juga yang memberkati seperti itu. Apakah mereka kurang paham firman Tuhan? Saya tidak sedang mengomentari mereka. Saya mau sampaikan firman Tuhan apa yang tertulis di Alkitab. 1 Korintus pasal 7 ayat 39. Selama suami atau istri hidup, engkau terikat dengan itu. Tapi kalau sudah mati. Saya baca sekali lagi untuk kita lebih menekankan kembali. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 39 saya baca untuk kita. Perhatikan baik-baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, perhatikan. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Jelas ayat. Oleh sebab itu orang diberkati Tuhan. Kalau engkau punya niat mau menikah lagi, mau kawin lagi, mari belajar firman Tuhan. Jangan hanya karena kesenangan dunia engkau melupakan apa yang Tuhan sampaikan.
hidup kita bukan hanya hari ini, tapi yang akan datang. Setelah kita meninggal, kemana engkau? Apakah engkau sudah orang yang setia melakukan firman Tuhan atau tidak? Saya yakin dan percaya orang-orang diberkati Tuhan mulai merenungkan firman ini. Sekali lagi, bolehkah orang bercerai diberkati? Alkitab tidak boleh. Tidak mencatat tidak boleh. Karena hanya satu kali, perhatikan, apa yang dipersatukan Allah tidak dapat, tidak boleh diceraikan. Itu sebabnya jaga nikah, hormati pernikahan. Dalam kitab Ibrani dikatakan, hendaklah masing-masing kita menghormati tempat itu, menghormati nikah. Bisa yang akan saya sampaikan, bagaimana suami harus bersikap, istri harus bersikap. Nah, persoalan nikah ini persoalan pelik di akhir zaman ini. Kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, selama suami atau istri hidup, engkau terikat dengan itu. Engkau tidak bisa menikah dengan siapa. Bagaimana caranya? Doakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak engkau menikah dengan yang lain, Tuhan akan lakukan caranya. Tapi kalau Tuhan berkehendak engkau rujuk kembali, rujuk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.